Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa turunan alkana, melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yaitu aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Nah, sebelum kita belajar, apakah kalian masih ingat bagaimana caranya untuk memberi nama alkohol, ester, dan alkana? Ya, semoga masih bisa dipahami dan masih diingat ya. Ya, apalagi kalian sudah mengerjakan tugas-tugas yang ada di kuisis yang sudah Bunda share di Google Classroom. Oke, pada hari ini kita akan belajar tata nama tentang alkanal terlebih dahulu. Alkanal atau yang kalian kenal sebagai aldehid. Nah, ini ada beberapa contoh senyawa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada formalin atau nama lainnya adalah formaldehid, lalu ada urea yang dicampur formalin, ini akan menghasilkan suatu senyawa melamin ya. Melamin ini merupakan salah satu polimer ya. Kalau kita lihat gambarnya, melamin itu ya salah satunya contohnya piring, mangkok gitu ya, gelas gitu ya. Lalu ada PVA atau polivinil asetat. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa aldehid yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan masuk. Ini adalah bentuk umum dari senyawa aldehid ya, RCOH atau RCHO. Gugus fungsionalnya adalah CHO. Lalu rumus empirisnya adalah CnH2nO. Kita lanjutkan. Untuk tata namanya, yang pertama adalah tata nama AIPA. Seperti biasa, kalian menentukan rantai induk. Karena rantai induk ini adalah rantai yang paling panjang yang mengandung gugus fungsi aldehid. Dan kalian ingat, gugus fungsi aldehid ini harus berada di ujung atau selalu memiliki nomor 1. Yang kedua, cabang alkil diberi nomor dari gugus aldehid. Tadi sudah Bunda bilang, gugus aldehid ini harus memiliki nomor 1. Nah, tata namanya hampir sama dengan alkana, hanya saja akhirannya diganti menjadi al. Sehingga kalau metanal jadi metanal, etana menjadi etanal, propana menjadi propanal, butana menjadi butanal, dan pentana menjadi pentanal. Lalu kalau misalnya ada aldehidnya seperti ini, ya, maka kita akan lihat bagaimana memberi nama aldehid ini ya. Kita akan memberi nama senyawa aldehid yang kita lihat di layar kita ini ya. Kita akan mulai dari contoh yang pertama. Kalau kita lihat contoh yang pertama ini ya, di sini ada berapa C? Kita lihat di sini kita punya 1 ya, lalu 2, ada 3 atom C yang menjadi rantai yang paling panjang. Ingat, gugus aldehid itu selalu memiliki nomor 1 dan dia selalu di ujung. Maka ini kalau kita lihat ada cabang di nomor 2, maka kita memberi nama senyawa ini dengan senyawa 2-metil propanal karena induknya C-nya ada 3 ya. Lalu kita lanjut dengan senyawa yang kedua. Pada senyawa yang kedua kita lihat di sini gugus aldehidnya ada di ujung sebelah kanan. Maka nomor 1-nya kita mulai dari sini. Rantai terpanjangnya ada 4 buah atom C, rantai induknya. Ya. Lalu kita punya metil di nomor 3, sehingga kita bisa memberi nama senyawa ini dengan nama 3 metil butanal karena C-nya ada 4. Lalu senyawa yang ketiga yang ada di dalam layar ini, kalau kita lihat rantai C yang paling panjang pada senyawa ini, kalau kita hitung ke kiri,
1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita hitung ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang kita pilih sebagai induk bukan yang lurus ke kiri, tapi yang belok ke bawah. Nomor satunya pasti dari sini, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Maka rantai yang paling panjang adalah 5 atom C. Ada cabang metil di C nomor 3. Sehingga kita bisa memberi nama senyawa yang nomor 3 ini dengan nama 3 metil pentanal. Nah, kita lihat yang terakhir. Untuk senyawa yang terakhir, kita akan hitung rantai paling panjangnya dulu. Kalau kita hitung ke kiri, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita hitung ke bawah atau ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita boleh pilih rantai induknya ke bawah atau ke atas. Sama saja ya, karena sama-sama 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, di sini kita punya 2 buah cabang. Ada metil di nomor 3 dan etil di nomor 3. Mana yang kita dahulukan? Ya, tentunya etil. Secara abjad, etil lebih dahulu ditulis daripada metil. Sehingga nama senyawa yang ke-4 di dalam layar ini adalah 3 etil, 3 metil pentanal. Oke, bagaimana? Apakah kalian bisa memahaminya? Oke, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Oke, sekarang kalau contohnya seperti ini. Waduh, rantainya udah lebih panjang lagi nih. Bagaimana kita memberi nama senyawa ini? Oke, kita lihat bersama-sama. Yang Bunda bilang tadi, gugus CHO ini harus memiliki nomor 1. Maka kita cari saja dulu rantai yang paling panjangnya. Oke, kita cek rantai yang paling panjangnya apabila kita hitung ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apabila kita hitung ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Tapi kita akan memilih yang lurus saja. Kenapa kita pilih yang lurus? Kalau kita pilih yang lurus, maka cabang yang ada adalah metil, metil, etil. Tapi kalau kita pilih belok ke bawah, maka ada cabang isopropil. Lebih baik kita pilih yang lurus saja, karena cabang-cabangnya lebih sederhana. Paham? Kalau ada 2 rantai yang sama panjang, kita pilih yang cabangnya lebih sederhana. Gak apa-apa lebih banyak, tapi lebih sederhana. Oke, nomor 1-nya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan kita beri nama karena di sini ada etil, lalu metil. Kita dahulukan etil. Etilnya ada di nomor 4. Maka kita beri nama 4. Oke. Kita beri nama 4 etil 3,5 dimetil. Bentuknya adalah heksan. Oke. Lalu yang ini kita akan memberi nama yang ini. Waduh, mana ini yang paling panjang? Sudah kelihatan nih, yang paling panjang sepertinya rantainya yang ke bawah. Oke, kita akan tandain dulu rantai induknya. Ini adalah rantai induknya. Nomor 1-nya dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. 8 itu apa? Yo, diingat-ingat lagi. Ya, 8 itu okta. Karena ini aldehid, maka akan oktanal. Nah, cabangnya ada 4. Ada 3 buah metil dan 1 buah etil. Maka kita tulis dulu yang etil. 5 etil. Metilnya ada di nomor 3, 4, dan 5. Karena ada 3 metilnya, kita tulis 3 metil. Induknya adalah 8. Okta. Oke.
Nah, yang terakhir kita lihat gugus aldehidnya tidak di sebelah kanan tapi di sebelah kiri. Berarti nomor satunya dari sini 2, 3, 4, 5, 6. Ini bentuknya. Maka cabangnya ada 1, 2, 3, 4. Kita beri nama apa? 2,2, 3, 4. Ada 4, berarti tetra. Cabangnya metil, induknya 6. Heksanal. Oke, sampai sini. Bisa dipahami? Oke. Sudah bisa dipahami? Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, selain punya tata nama Ayupak, pastinya suatu senyawa turunan alkana juga memiliki tata nama trivial atau tata nama yang lazim. Tapi ingat, tata nama ini hanya dimiliki untuk rantai-rantai atom yang sederhana dan pendek saja. Nah, tata nama trivial dari aldehid itu diturunkan dari tata nama trivial asam karboksilat dengan jumlah atom yang sama dan diberi akhiran aldehid. Maksudnya gimana? Kita lihat. Ini adalah nama trivial dari suatu asam karboksilat. Kalau C-nya 1, dia diberi nama asam format. Kalau C-nya 2, diberi nama asam asetat. C-nya 3, diberi nama asam propionat, dan seterusnya. Nah, ketika dia menjadi aldehid, asamnya kita buang. Tapi akhirannya diberi aldehid. Sehingga kalau C-nya 1, yang tadinya HCOOH, itu kan kalau aldehid jadinya HCHO. Ya, ingat, kalau senyawa asam karboksilat itu kan gugus fungsinya adalah COO kan, atau kita boleh menuliskannya COO. Tapi kalau aldehid gugus fungsinya CHO atau kita boleh menuliskannya CHO. Nah, di sini sebagai asam karboksilat namanya asam format. Tapi sebagai aldehid asamnya kita buang. Akhirannya kita ganti aldehid sehingga menjadi formaldehid. Kalau asam asetat, ya, asamnya kita buang, akhirannya aldehid menjadi asetaldehid dan seterusnya. Ya, itu adalah nama trivial dari aldehid yang diturunkan dari asam karboksilatnya. Oke. Jadi kalau kita punya ini ya contoh-contohnya. C-nya 1 formaldehid. Kita akan lanjutkan ke keton atau alkanon. Ini adalah contoh keton yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada aseton, ya, yang kalian sudah sangat tahu yang digunakan untuk membersihkan cat buku. Dan yang ini adalah thinner untuk menghilangkan cat atau melarutkan cat kayu, ya. Nah, ini bentuk umumnya, ya, gugus CO, karbonil. Di tengah-tengah bisa kita tuliskan CO begini, bisa kita tuliskan CO seperti ini, sama saja. Oke. Tata nama Ayupaknya, ya. Tata nama Ayupaknya kita sama seperti aldehid, kita mencari rantai yang paling panjang, tapi akhiran A pada alkana kita ganti dengan on, menjadi alkanon. Kalau metana menjadi metanon, gitu kan harusnya. Tapi ingat, dia harus memiliki gugus CO di tengah-tengah. Nah, inilah kalau pada keton, ya, kalau ada gugus CO di tengah-tengah, nggak mungkin tuh C-nya 1 doang, ya. Jadi di sini, kalau kita lihat, kalau misalnya kamu punya 1 buah C, terus mau kamu kasih aldehid, ya, kalian kasih aldehid, gugus aldehid, kan nggak bisa. Di sini sisa tangannya hanya 2, H dengan H. Ini namanya bukan gugus keton, ya, tapi jadi menjadi gugus aldehid. Sama ketika C-nya cuma 2, kita berikan di sini juga nggak mungkin, jadinya di ujung juga. Ya, ini dua-duanya masih aldehid. Ya, untuk menjadi keton, maka minimal atom C-nya itu adalah 3. Jadi keton itu dimulai dari C yang ketiga. Tidak ada C yang ke-1, tidak ada C yang kedua. Karena tadi gugus karbonilnya harus ada di tengah. Maka C-nya ada 3. Ya. Nah, di sini kita tulis CH3. CH3 kalau C-nya 3, kita mengenalnya sebagai propana.
Sebagai keton, kita ganti A-nya jadi on, jadi propanon. Jadi ingat ya, pada keton, C-nya dimulai dari C nomor 3, dan seterusnya. Ya. Oke, bagaimana kita memberi nama keton? Ya, kita akan lihat untuk tata nama ayupaknya, nomor cabang, nama cabang, lalu diberi akhiran alkanon. Nah, kalau kita punya contoh seperti ini, ya, maka ini adalah rantai yang paling panjangnya. Ya, nomor satunya dari mana? Kita lihat kalau dari kiri, maka C karbonilnya ini memiliki nomor 4. Tapi kalau dari kanan memiliki nomor 3, maka kita pilih nomor satunya dari kanan. Lalu kita punya satu buah cabang metil di nomor 5. Maka senyawa ini memiliki nama 5-metil 3-heksanon. Kenapa ada 3-nya? Karena ini menunjukkan posisi gugus CO. Gugus CO-nya ada di nomor 3. Sama seperti alkohol, kita memberikan nomor OH-nya di mana. Oke. Bisa dipahami? Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Ini adalah contoh yang lain. Kita lihat ini gugus karbonilnya lebih dekat ke C nomor 1. Berarti nomor satunya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti kita punya 4 atom C. Nah, CO-nya ada di nomor 2. Maka kalau 4 itu butana kan? Maka kita jadikan A-nya menjadi on, butanon. Nomor 2, butanon. Berarti 2 menunjukkan ini, butanon C-nya 4. Oke. Contoh yang lain, kita lihat. Ya, sekarang CO-nya lebih dekat ke kanan dong. Maka lebih baik kita nomor satunya dari sebelah kanan, gitu ya. Nomor satunya dari sebelah kanan. Kita beri nomor satunya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita punya 2 buah cabang metil, berarti kita akan memberi nama senyawa ini 3,3 dimetil 2-butanon. 2 yang belakang menunjukkan posisi gugus CO. Oke, contoh yang ketiga. Oke, kita lihat di sini. Kita punya rantai yang paling panjang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mulai dari kiri atau dari kanan sama saja, karena sama-sama ada cabang metil di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Bunda akan memulai nomor satunya dari sebelah kiri. Ternyata karbonilnya ada di nomor 3, sehingga kita akan memberi nama senyawa ini dengan nama 2,4 dimetil 3-pentanon. Oke, ya. Oke, satu contoh lagi. Oke, sekarang kita lihat mana nih rantai yang paling panjang? Apakah ke kanan atau ke bawah? Ya, benar. Ke bawah ya, karena lebih panjang. Maka kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, gugus cabangnya ada 3. Metil, 3-tiganya ada di nomor 3, 3, dan 4. Maka kita harus memberi nama senyawa yang keempat ini 3,4 trimetil 2-heksanon. Maaf ya, ini salah, harusnya 3,3. Ini bukan 4. 3,3,4 trimetil 2-heksanon. 3 karena metilnya ada 3, 2 karena CO di nomor 2. Oke, apakah masih ada soalnya? Kita lihat. Oh, masih satu lagi. Sekarang gugus karbonilnya ada 2 nih. Nah, bagaimana kita memberi namanya? Nah, kita cari dulu. Rantai paling panjangnya sepertinya cukup lurus saja. Nomor satunya dari mana, kiri atau kanan? Oke, dari kanan karena CO-nya lebih dekat ke kanan. Sekarang kita tahu kita punya satu buah cabang di nomor 3, lalu 2 buah CO di nomor 2 dan 4. Nah, seperti alkohol kemarin, maka kita memberi namanya 3 metil karena metilnya ada di nomor 3. Lalu sebutkan posisi karbonilnya 2 dan 4 ya.
rantai paling panjangnya heksana, karena ada 2 alkanon, maka heksana dion. Oke, kita lihat namanya. 3 metil, cabangnya 3, 2,4 heksana, C-nya 6, dion. Atau boleh kalian menuliskannya 3 metil heksana 2,4 dion. Jadi posisi karbonilnya disebutkan belakangnya. Bunda bisa ngomongnya begini, ya ada dasarnya ya. Ini dasarnya. Ini asli dari web tata nama ya. Jadi ini Bunda dapatkan dari Tata Nama Internasional ya. Ini sudah langsung senyawa ini kalau diberi nama secara bahasa secara internasionalnya seperti ini. Ini Ayupak asli ini. Nah, jadi kita acuannya ke sini ya. Oke, bisa dipahami contoh-contohnya? Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan ke tata nama trivialnya. Oke, kalau tadi tata nama Ayupaknya diberi akhiran on, maka tata nama trivialnya itu kita jadikan gugus CO atau karbonilnya ini sebagai keton. Jadi namanya menjadi seperti eter ya. Alkil 1, alkil 2 keton. Contohnya ini adalah alkilnya ya. Ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini akan menjadi ketonnya ini. Nah, ini ketonnya. Maka namanya menjadi etil, karena ini etil, ini metil, maka kita dahulukan etil, metil, keton. Itu. Ya, kita lihat contohnya. Nah, yang ini, kalau kita lihat ya, kenapa namanya etil propil keton? Kita lihat, oke, kita punya propil, C-nya 3, etil, C-nya 2, lalu ini gugus keton ya kan. Maka kita tulis dulu yang etil, propil, keton. Nah kalau ini berarti kita punya metil, ini keton ya kan. Oke, metil, boleh kalian tulis metil, keton, nggak ada yang melarang. Tapi kalau lebih simpelnya, boleh kita tulis dimetil keton. Nah, kalau yang ini, kita lihat, ini adalah C-nya 3 ya, tapi bentuknya tidak lurus. Kalau bentuknya tidak lurus, biasanya kamu menyebutnya sebagai apa? Isopropil. Isopropilnya ada 2, maka kita tulis isopropil. Bentuknya siapa? Oh, si keton. Atau bisa kita tulis di isopropil keton. Oke. Nah, ini adalah bagaimana kita memberi nama senyawa alkanon secara trivial. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan satu lagi. Ya, ini adalah isobutil ya, dan ini adalah etil. Mana yang kita sebut dulu? Etil pastinya ya. Menjadi etil isobutil keton. Oke. Nah, sekarang kita ke asam karboksilat. Ini ada beberapa contoh senyawa asam karboksilat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hafal banget pasti ya. Sering kalian gunakan kalau makan bakso ya. Asam cuka, asam ketat. Nah, ini adalah asam sitrat. Asam sitrat ini selain bentuknya yang seperti ini, ada juga di dalam jeruk yang kita makan, itu ada asam sitratnya. Lalu kenapa ini Bunda kasih gambar susu? Emang di susu ada asam karboksilatnya? Ada. Namanya asam laktat. Ya. Oke. Nah, ini rumus umumnya, bentuknya, dan gugus khasnya adalah COOH. Bagaimana kita memberi nama ayupaknya? Diturunkan dari nama alkana dengan awalan asam, awasnya ini ya, dan mengubah huruf terakhir A pada alkana menjadi OAT. Nah, sama, tentukan rantai yang paling panjang
nomor satunya harus dari COOH. Sama seperti siapa ini ya? Ya, betul, seperti aldehid. Gugus aldehid harus berada di C nomor 1. Sama gugus karboksilat juga harus berada di C nomor 1. Asam, ini Bunda beri tanda merah supaya ingat, harus ditulis dulu. Asam, nomor cabang, nama cabang, baru alkanol. Nah, ini contohnya ya. Ini punya kelebihan 1 nih. Maaf ya, ini harusnya nggak ada nih, ini nggak ada ya. Nah, COOH, oke. Nah, ini kita lihat ya. 1, 2, 3. Karena C-nya 3, berarti namanya menjadi asam propanoat. Ya, C-nya kan 3 propana. A-nya diganti oat, propanoat. Tapi jangan lupa depannya diberi asam. Asam propanoat. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang selanjutnya. Nah, C-nya berapa nih? Ada 2, betul. Kalau 2 apa ya? Eta. Nah, etana kalau A-nya kita ganti menjadi oat, maka menjadi etanoat. Jangan lupa depannya diberi asam, sehingga namanya menjadi asam etanoat. Ya. Sekarang contoh yang ini. Rantai induknya. Berapa rantai induknya nih? Rantai induknya ada, kita hitung, karena ini harus selalu nomor 1, ingat ya. Ini harus selalu nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ini ada 2 cabang, yaitu metil di nomor 2 dan di nomor 3. Maka nama senyawa ini di depannya asam. Asam 2,3 dimetil, C-nya ada 5 pentana menjadi pentanoat. Jadi amanya menjadi asam 2,3 dimetil pentanoat. Oke, yang ini ya nomor 1-nya ada di sini, ya kan? 1. Nah, nomor 2-nya kemana nih? Sini ya, 2, 3, 4, 5. Pokoknya kita bicara turunan alkana, rantai induk itu harus mengandung gugus fungsi. Kalau tidak ada gugus fungsi, jangan dijadikan rantai induk. Cabangnya ada 2, ya. Ini etil, ini metil. Mana yang ditulis duluan? Pasti etil, ya kan? Etilnya kita tulis duluan, sehingga menjadi asam 2 etil, 3 metil pentanoat. Karena C-nya 5. Oke, nah ini sekarang. Waduh, panjang ini ya. Nomor 1 itu dari mana? Kita cari dulu si gugus fungsi. Gugus fungsi ada di sini. Maka nomor 1 dari sini ke sini pastinya 2, 3, 4, ya kan? Nggak mungkin ke sini 5, tapi ke sini 5, 6, 7. Ternyata induknya ada 7. Bentuknya seperti ini, berbelok. Ya. Kita punya 4 buah cabang. Keempat-empatnya adalah metil pada posisi nomor 4, 5, 6. Maka di nomor 4-nya ada 2 ya, maka kita menuliskannya asam 4,4, 5,6 tetrametil heptanoat. Nah, bagaimana? Bisa dipahami penjelasan Bunda tentang tata nama trivial asam karboksilat? Oke, semoga kalian bisa memahaminya ya. Oke, kita akan lanjut ke tata nama trivialnya. Nah, tadi sudah kita singgung nih tata nama trivialnya asam karboksilat waktu kita membahas tata nama trivial aldehid. Karena aldehid namanya trivialnya diturunkan dari asam karboksilat. Nah, tata nama trivial untuk asam karboksilat itu diambil dari mana sumber asam karboksilat tersebut. Contoh nih, C1 asam metanoat itu didapatkan dari semut. Jadi asam metanoat itu ada di dalam semut. Kalau kamu cium baunya semut kan baunya khas ya. Nah itu baunya asam metanoat. Nah karena ditemukan dari semut,
Nama Latin semut itu formica. Maka nama asam karboksilat yang C-nya 1 secara trivial itu disebut asam formiat. Nih, kita lihat. C-nya 1 ditemukan di semut. Semut nama latinnya formica. Maka jadi asam format. Nah, cuka. Ya, jadi C-nya 2, sumbernya mana? Cuka. Ya, cuka itu baunya kan nggak enak ya. Nah, itu disebut asam asetat. Ya. Lalu ini C-nya 3 ditemukan dari susu. Nah, maka disebut asam propionat. Contoh nih yang C-nya 5 dari akar valerian, maka namanya mendapatkan nama asam valerat. Nah, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama trivial asam karboksilat. Ya, insya Allah nggak usah dihafalin ini Maya. Yang penting kalian tahu dan kenal. Oke. Terakhir kita ketemu alkil alkanoat atau yang sering disebut sebagai ester. Nah, ini beberapa contoh ester dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbeda dari asam karboksilat ya. Contoh paling nyata dari asam karboksilat kan cuka, asam asetat. Baunya seperti apa? Bayangkan. Nah, kalau alkil alkanoat atau ester, kita lihat saja contohnya. Sabun, ya, perisa makanan nih ya, perasa, pemberi rasa makanan, ada teh, kopi, mocha pandan, koko pandan, coklatnya, itu kan baunya wangi enak semua. Atau parfum. Nah, ini ada di obat-obatan juga, aspirin salah satunya atau asam salib. Ini semua baunya nggak ada yang nggak enak, semua baunya wangi. Maka kita bisa simpulkan bahwa ya senyawa-senyawa ester itu baunya harum. Ya, tapi kalau senyawa-senyawa asam karboksilat, ya, baunya seperti itu deh. Ya. Ini gugus fungsinya ya RCOOR atau COO. Beda dengan asam karboksilat, ester itu justru gugusnya tidak boleh di ujung sama seperti keton. Gugus COO itu harus selalu berada di tengah. Nah, bagaimana kita memberi namanya? Kita memberi namanya alkil alkanoat. Wah, mana nih? Ada contohnya ya. Perhatikan ini adalah senyawa ester. Gugus COO, tadi Bunda bilang, gugus COO-nya harus selalu berada di tengah. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh di ujung. Ini harus, ya, ingat ini aktornya, ya, ini tokohnya, pemeran utamanya tuh ini. Meskipun dia berada di ujung, ya, tapi dia harus nomor 1. Nah, loh, ya, ini biarpun di ujung, tapi harus nomor 1. Sehingga, ya, kita punya ini. Ini kita sebut sebagai alkil. Ini kan ujungnya ini, gugusnya ini, ya. Maka setelah gugus ini kita sebut alkil. Sedangkan yang sebelah sini kita sebut alkanoat. Jadi induknya ini induk. Ini cabangnya alkil. Oke, kita beri nama ya. Alkilnya 2, etil dong. Iya. Induknya 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 4 butana diberi akhiran oat, butanoat. Maka senyawa ini kita sebut etil butanoat. Nah, mungkin kalau kalian masih bingung, Bunda bantu begini. Kita punya asam karboksilat. Ya, apa sih gugus asam karboksilat? COOH, betul. Bunda akan menuliskan sebuah asam karboksilat. Ini adalah asam karboksilat. Ini berada di ujung dan ini selalu nomor 1. Ya kan? Nah, sekarang ya ini haknya kita mau ganti. Haknya kita ganti dengan suatu alkil.
Maka senyawa karboksilat ini menjadi CH3, CH2, CH2, C, O, O, CH3. Oke, kelihatan? Nah, ini tetap nomor 1 kan? Sama dengan ini, tetap nomor 1. Tapi H-nya diganti menjadi CH3. Nah, kalau ini kita sebut sebagai asam karboksilat. Nah, yang bawah, yang H-nya sudah kita ganti jadi alkil, kita sebut sebagai ester. Itulah sebabnya ini tetap menjadi induknya. Dan ini tetap diberi nomor 1. Dan ini alkilnya. Ya, sehingga karena ini alkilnya, ini metil, induknya butanoat, kita sebut sebagai metil butanoat. Bagaimana? Sudah lebih cerah? Semoga ya. Oke. Nah, lanjut, kita akan melihat contoh yang lain. Nah, ini dia contoh yang lain. Gimana caranya kita menentukan alkil dan alkanoat ketika kita melihat gambar begini? Fokus kalian letakkan pada ini. Ini pasti nomor 1 kan? Kalau ini nomor 1, nomor 2-nya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Kalau ke kiri, nggak mungkin dong, karena ini O. Pasti nomor 2-nya ke sini. Ini nomor 3. Berarti ini adalah induknya. Ketemu? Ya. Ini adalah cabangnya. Alkilnya. Alkilnya atau cabangnya adalah 2C. Etil dong. Iya. Induknya 1, 2, 3 propana, berarti propanoat. Maka kita beri nama etil propanoat. Gimana? Paham? Oke. Kita coba lagi ya. Oke, kalau begini sekarang. Kita akan menentukan dulu si alkanoat. Pasti alkanoat itu adalah C yang punya O rangkap nih. Ini nomor 1 kan? Harus. Nomor 2-nya kemana? Nggak bisa pun ke depannya O. Ya nggak bisa. Ke belakangnya habis. Ya berarti induknya cuma 1. Itulah istimewanya alkil alkanoat atau ester. Induknya itu boleh lebih pendek dari alkilnya. Nah, induknya boleh lebih pendek dari alkilnya. Catat ya. Jadi cabangnya lebih panjang nggak apa-apa. Itu hanya terjadi di ester. Nah, berarti ini adalah alkilnya. Alkilnya C-nya 2, etil. Induknya C-nya cuma 1. Atau itu apa? Metana. Diberi akhiran oat. Jadi namanya menjadi etil metanoat. Oke, gimana? Bisa dipahami? Ya, etil metanoat. Satu lagi. Nah, mana nih yang akan menjadi alkil alkanoatnya alkil dan mana alkanoatnya? Ya, fokusnya kita kasih ke sini ya. Ya, ini pasti nomor 1. Kalau ini nomor 1, nomor 2-nya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan kan O, nggak mungkin dong. Berarti ke kiri. Maka ini adalah alkanoatnya. Ini adalah alkilnya. C-nya 3, tapi bengkok. Apa kalau C-nya 3 tapi bengkok? Isopropil. Oke. Induknya 2. 2 berarti etanoat. Oke. Maka kita akan beri nama senyawa ini sebagai isopropil etanoat. Gimana? Sudah lebih paham? Ya. Semoga kalian sudah lebih paham ya. Oke. Ya, memang sedikit agak butuh ketelitian ya. Ingat, tokohnya adalah COO. Jadi jangan sampai salah tokoh ya. Tokohnya adalah COO. Oke, kita lanjutkan ya.
Oke, sebentar kita akan sekarang ya kalian udah bisa dong menentukan nih nomor satunya ini kan. Nah, nomor 2-nya kemana? Nggak mungkin ke sini dong, pasti ke sini. Tapi sekarang si alkil itu tidak hanya muncul di sini, tapi juga muncul di sini. Nah, yang kita sebut dulu yang mana? Yang kita sebut dulu adalah yang melekat di nomor 1, yaitu ini kita sebut duluan. Ini duluan, ini belakangan. Bukan karena abjadnya ya, tapi karena dia merupakan tokoh utama, tokoh pemeran yang utama yang kedua. Tokoh utama yang pertama kan ini. Ini adalah tokoh utama yang kedua. Nah, ini tambahannya nih, bonusnya. Maka ya kita memberi nama senyawa ini etil, 2 metil, karena metilnya ada di nomor 2, butanoat. Kalau ini gimana dong? Nah, kalau ini berarti kan induknya 1, ini nomor 1, berarti ke sini kan? Lalu tokoh utama keduanya adalah ini, ya. Ini adalah, ini pertama disebutkan, baru ini dan ini. Ini nggak bisa kita sebut digabung, nggak bisa. Karena dia tokoh utama kedua. Kalau ini adalah pemeran pembantu. Nah, pemeran pembantu ini boleh digabung nih, nomor 2 dan nomor 3. Tapi yang tokoh utama kedua ini nggak boleh ikut digabung di sini. Terus gimana Bu nulisnya? Oke, kita lihat ya. Metil, ini metil yang ini adalah milik yang ini. Yang nomor 1, metil. Lalu ini 2 dan 3, di metil, induknya pentanoat. Gimana? Oke, kita lihat contoh lagi. Ini nomor 1 kan? Oke. Ini adalah tokoh utama kedua, ya, yang kita sebutkan pertama ini. Lalu ini adalah cabang. Cabang ini kita sebutkan duluan karena alfabet, baru ini. Sehingga kita memiliki senyawa ini dengan nama metil, 3 etil, 2 metil pentanoat. Nah, ini dasarnya ya. Metil, 3 etil, 2 metil pentanoat. Ini asli dari web Ayupak-nya, Bunda search nama senyawa ini seperti ini. Jadi ternyata yang ini yang melekat pada gugus fungsi itu disebutkan duluan. Ini dari asli dari web. Oke. Nah, seperti itulah cara memberi nama Ayupak pada ester atau alkil alkanoat. Bagaimana? Nah, semoga kalian bisa memahami ya. Oke. Sekarang kalau ini kita lihat nih, ini berarti kan satunya di sini nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah propil, metil-metil. Maka propilnya harus duluan disebut propil 2,3 dimetil pentanoat. Oke. Nah sekarang trivialnya tinggal alkilnya nempel di alkanoat, tapi alkanoatnya pakai nama trivial. Jadi bukan pakai metanoat, tapi pakainya format. Bukan pakai etanoat, tapi pakainya asetat. Contoh nih ya, ini kan metil. Ini kan metilnya nempel ya. Jadi kita memberi namanya bukan metil propanoat, tapi metil propionat. Karena C yang ketiga itu trivialnya propionat. Jadi kalau ini, berarti kan induknya ini ya 1, 2, berarti ini alkilnya. Nah ini propil, alkilnya ini ya. Kita lihat ini alkilnya. Nah, ini alkilnya, propil kan, induknya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan valerat. Nah, maka propil valerat, tapi bukan propil pentanoat ya. Kalau ini etil kan, etil, ini 2 juga etanoat harusnya. Etanoat itu kalau secara trivial namanya asetat, maka kita sebut sebagai etil asetat. Etil asetat itu harum, ada di
balon ya. Kali ini metil butirat ya, karena induknya ini kan 1, 2, 3, 4, C-nya ada 4 ini induk. Ini adalah alkilnya, metil ya, ini butirat. Oke. Nah, tapi ini cukup kalian ketahui saja, tidak harus dihafalkan ya untuk alkil. Yang harus betul-betul kalian pahami adalah ketika tata nama IUPAC-nya. Oke. Nah, sampai di sini ya alhamdulillah ya, kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan belajar tentang tata nama aldehid keton, asam karboksilat, dan ester. Sebelum diakhiri, Bunda ingin memberi contoh seandainya kita biasanya kan disuruh memberi nama. Nah, sekarang dibalik, namanya sudah ada, tapi kalian diminta menuliskan strukturnya. Jadi soalnya itu adalah tuliskan struktur dari senyawa, misalnya 2,3,4 metil 3 heksanol. Bagaimana cara kita menuliskannya? Kalau memberi nama, kita fokusnya kan cabangnya dulu. Tapi kalau menuliskan strukturnya, maka yang kita tulis terlebih dahulu adalah kita mulainya dari induknya dulu. Induknya adalah heksanol. Heksa berarti C-nya 6. Kita tulis dulu C-nya 6. Setelah kita tuliskan C-nya 6, kita lihat di sini 3 heksanol. Berarti ada OH. OH itu kan OH di nomor 3. Kita berikan OH di nomor 3. Nah, baru kita lengkapi cabangnya. Di nomor 2 ada metil. Di nomor 3 ada metil. Di nomor 4 ada metil. Nah, sisanya tinggal kita tambahin dengan H. Ini hanya 3, ini 1, ini habis. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Jadi kebalikannya dari memberi nama, menuliskan struktur itu mulainya dari induknya. Contoh lagi misalnya, kalian diminta menuliskan asam 3 etil 2,4 dimetil pentanoat. Nah, begitu ada asam, berarti asam karboksilat dong. Asam karboksilatnya induknya berapa C-nya? 5. Kita tulis C-nya 5. Dan ingat, asam karboksilat berarti gugus fungsinya adalah COOH. Boleh di depan sini, boleh di belakang sini. Misalnya di belakang sini, kita tuliskan dulu COOH, berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 3 ada etil. Etil CH2, CH3. Atau boleh kalian tulis C2H5 juga nggak apa-apa. Lalu di nomor 2 ada metil. Di nomor 4 ada metil. Sisanya tinggal dilengkapi dengan H. Nah, itu cara kita menuliskan struktur dari namanya ya. Jadi dimulai dari induknya. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka melalui Zoom, karena tadi ada beberapa kendala, maka Bunda hanya bisa memberikan materi melalui video ini. Semoga bisa dipahami ya. Nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan di Google Classroom-nya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Ya, tadi kita sudah mencoba quiz dengan menggunakan Mentimeter, hasilnya sudah Bunda share. Beberapa sudah benar dan beberapa masih keliru. Belajar lagi, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar dari rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.